Saya diminta oleh pengurus masjid untuk menyampaikan satu tema yang sangat menarik. Judulnya adalah Jatuh Bangun Taubat. Jatuh Bangun Taubat. Mohon izin sebelumnya saya ingin share satu materi yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengkajinya untuk lebih nikmat dan lebih khusyuk. Saya sudah siapkan satu slide-nya. Baik. Baik. Tema kita kali ini adalah jatuh bangun taubat, ya. Jatuh bangun taubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda, pertama kita akan mulai dengan barangkali bisa disebut dosa atau maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa kullu bni adama khata'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti banyak berbuat salah atau pasti pernah berbuat salah. Kenapa Ustadz di situ menuliskan banyak? Karena kalimat yang ditulis adalah khatta'un. Kalau kalimatnya khatta'un berarti berulang-ulang berbuat salah. Kalau berulang-ulang berarti sering. Kalau sering berarti jumlahnya banyak. Jadi kalau kita terjemahkan, setiap manusia pasti banyak berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang sering berbuat salah itu, orang yang banyak berbuat salah itu, at-tawwabun. Adalah orang yang kemudian sering bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di sini kita menemukan satu kondisi digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa semua di antara kita itu pernah tenggelam dalam berbuat dosa. Dan tidak ada satupun di antara kita manusia yang barangkali tidak berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang membedakan barangkali kenapa ada seseorang yang dihormati, dimuliakan, titik hitam dalam tubuhnya, maka niscaya warna tubuhnya itu akan hitam pekat, menggambarkan begitu banyaknya dosa yang pernah dia lakukan. Tapi Allahu Akbar, ketika kita pernah berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kita di Quran surat Az-Zumar ayat 53 bahwa jangan berputus asa atas rahmat Allah terkait dosa yang pernah kamu lakukan. Jadi kalaupun kita pernah tenggelam dalam dosa, kalaupun kita pernah terjatuh dalam maksiat, dan selama kita kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bermohon kepada Allah, maka disampaikan di surat Az-Zumar ayat 53 ini agar kita tidak berputus asa atas rahmat Allah itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maknanya orang yang pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan berlebihan, banyak. Allahu Akbar. Ayah bunda yang dirahmati Allah, perhatikan kalimatnya. Di situ Allah kepada orang yang berbuat dosa melampaui batas, berlebihan, panggilan yang kemudian digunakan ibad, hamba-hambaku. Di situ Allah tidak memanggil misalnya putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa jami'an seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ayah bunda, bapak ibu, jamaah pemirsa Darussalam TV yang dirahmati Allah. Seberapa banyak pun kesalahan kita, seberapa sering pun kita berbuat dosa, percayalah, rahmat Allah itu jauh lebih besar yang disiapkan untuk kita mendapatkan ampunan darinya. Maka ada satu doa yang barangkali bapak ibu, ayah bunda sudah hafal doanya. Yang dimana dalam doa itu kita seringkali berharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada di surat Ali Imran ayat 8 kalau tidak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, doalah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Penting kita berharap dari rahmat Allah dan jangan pernah berputus asa. Kalau ada orang yang bertanya kepada Ustadz misalnya, Ustadz Hilman, gimana kalau saya pernah melakukan dosa besar? Mohon maaf, barangkali ada yang pernah syirik di hadapan Allah. Ya, ada yang pernah lalai dengan perintah Allah. Lupa dengan segala bentuk perintah Allah. Bahkan membangkang kepada Allah. Atau mohon maaf, ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Atau ada yang pernah berzina. Atau ada yang pernah mengambil hak orang lain. Ada yang pernah menipu, zalim. Pokoknya pernah melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Apakah Ustadz dosa saya akan diampuni oleh Allah atau tidak? Percaya. Kalau kita kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan kemudian kita serius mengharapkan rahmat Allah, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seluruh. Maka bagaimana Ustadz Hilman cara kita meraih rahmat Allah itu? Tentu jawabannya adalah rahmat Allah itu akan dihadirkan, didapatkan ketika kita menempuh jalan taubat. Untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Taubat yang seutuh-utuhnya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Maka di ayat ini sapaan yang digunakan adalah wahai orang-orang yang beriman. Jadi saat kita merasa diri beriman dan masih ada keyakinan dalam hati kita tentang iman kepada Allah, maka orang beriman adalah orang yang barangkali mungkin juga pernah dia tenggelam dalam kesalahan dan dosa. Apalagi kalau kita melihat bagaimana sifat keimanan seseorang itu disebutkan oleh Nabi SAW, mohon maaf ya, ketaatan kita tidak lebih banyak daripada kemaksiatan kita. Sehingga apa yang Allah inginkan, kalau memang kita pernah tenggelam dalam maksiat, kita pernah tenggelam dalam dosa, tubu ilallahi taubatan nasuha, maka kemudian engkau kembali bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan yang semurni-murninya. Maksudnya taubatan nasuha. Maka semua orang pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Banyak sekali dosa-dosa kita. Kemudian oleh Allah diberikan kabar gembira bahwa jangan putus asa. Dengan rahmat Allah ketika engkau pernah berbuat dosa dan segera kembali. Caranya adalah tentu jalan taubat. Jalan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz Hilman, ma makna taubat? Apa itu taubat? Secara bahasa itu diambil dari tawaba, artinya kembali. Ketika dia bertobat, dia kembali dari dosanya. Maksudnya berpaling dan menarik dari dirinya dari dosa-dosa. Secara mudah, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Menganggapnya buruk. Menyesali perbuatan maksiatnya. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dan memperbaiki amalan-amalannya. Hakikat taubat adalah meninggalkan dosa, mengerjakan amal soleh, serta selalu berdoa kepada Allah agar berkenan menerima taubatnya dan menghapuskan dosa juga kesalahannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap seseorang yang pernah tenggelam dalam dosa dan merasa dirinya banyak dosa, maka dia akan pandai sekali melihat dirinya sendiri
daripada sibuk menjudge atau menilai orang lain. Kenapa? Karena dia paham kesalahannya yang pernah dia lakukan, dosanya, maksiatnya, itu terlampau banyak. Yang membuat dia hari ini dimudahkan dalam setiap urusan, bahkan tidak sedikit orang yang menghormatinya, memuliakannya, menghargainya. Karena satu saja alasannya. Ya, karena Allah masih mencurahkan rahmat. Sehingga menutup setiap kesalahan-kesalahannya itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa kembali kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Dan bertaubat tentunya. Maka di saat yang bersamaan dia akan pandai bermuhasabah. Dia akan pandai menghitung, menilai dirinya sendiri. Dan itu adalah hakikat seseorang yang memang mengakui banyak kesalahan. Maka nanti ketika dia berjalan dalam hidup, dia akan habiskan hari-harinya untuk banyak menangis. Menangisi berbagai banyak kesalahan, berbagai macam noda dosa yang pernah dia lakukan. Sampai ketika dia hidup nanti, dia akan punya prinsip. Yang prinsip ini melekat dalam hatinya, melekat dalam dirinya. Apa itu Ustaz? Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Dan seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Allahu Akbar. Dan ini yang kemudian ayah bunda sekalian membuat seseorang harus bertaubat. Ya, artinya dia kembali kepada Allah. Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, serta dia punya komitmen untuk memperbaiki amalan-amalan. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba itu butuh taubat. Setiap hamba itu butuh taubat. Ya. Taubat tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang suka bermaksiat. Seorang yang taat pun membutuhkannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun selalu bertobat kepada Allah. Beliau bersabda, diambil dari hadis riwayat Al-Bukhari, bahwa wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, selalu beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah fil yaum, setiap hari, aktsara, lebih min sab'ina marrah, daripada 70 kali. Allahu Akbar. Rasulullah SAW saja yang kita tahu dosanya dimaksum, amalnya begitu sempurna, hisabnya aman, surganya pasti, setiap hari itu lebih daripada 70 kali mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lantas bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, bukan rasul, surganya masih belum jelas, hisab masih menegangkan, amal masih sedikit, dosanya banyak, dan kita tidak menghadirkan waktu untuk bertobat minimal dengan mengucapkan kalimat istighfar dalam kehidupan kita. Maka bagaimana mungkin kita semua bisa mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini? Seandainya Allah berikan kesempatan hidup kepada kita saat ini, tapi ternyata kita masih lupa, masih lalai, masih alfa untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta minimal dengan mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Maka kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ayah Bunda, pemirsa Darussalam TV, kenapa kita itu kalau misal yang paling sederhana gitu ya, ketika habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kalimat yang keluarnya adalah kalimat astagfirullah. Minta ampun. Kok Ustaz sudah beramal langsung kita minta ampun? Ya, karena amal itu adalah cara kita untuk benar-benar minta ampun sama Allah. Dan saat beramal pun, kita apakah yakin diterima atau tidak dari amal yang kita lakukan itu. Belum lagi mohon maaf, ketika beramal mungkin ikhlasnya hilang. Ada muncul riya di sana. Ada muncul kesalahan-kesalahan pada kaifiah ibadah kita. Dan lain segala macamnya. Maka wajar kalau kemudian setelah beramal, kita mengucapkan kalimat astagfirullah. Karena kita pun gak yakin, ya Allah, apakah diterima atau tidak amal-amal kita ini. Maka Masya Allah, setiap hamba butuh taubat.
Bukan hanya orang yang pernah tenggelam dalam dosa, orang yang biasa pun gitu ya. Dia butuh bertobat, apalagi orang yang pernah berbuat dosa, yang banyak berbuat dosa. Maka dia tentu harus menghadirkan taubat. Minimal dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu banyak keterangan tentang keutamaan taubat ini, ya. Ketika seseorang bertobat, apa di antara keutamanya, Ustaz? Pertama, dicintai oleh Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa yang terpenting itu bukanlah mencintai, tapi yang lebih penting apakah engkau dicintai oleh Allah. Tidak sedikit orang yang menyatakan diri bahwa dia mencintai Allah, tapi Allah murka padanya. Allahu Akbar. Jadi kalau saya buat sederhananya begini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, ya, daripada orang yang soleh tapi dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Mana keterangannya, Ustaz? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mencucikan diri. Kalau orang-orang yang bertobat, berarti kalimat dasarnya adalah orang yang pernah tenggelam dalam kesalahan. Orang yang pernah tenggelam dalam dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, kalau ada di antara pemirsa di subuh hari ini yang merasa pernah tenggelam dalam dosa, jauh sekali Ustadz, dalam sekali Ustadz, banyak sekali Ustadz, sering sekali Ustadz, ya, biarkan itu kemudian menjadi masa lalu kita. Maka sambutlah masa baru kita. Dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena percayalah, saat kita kembali kepada Allah, saat kita bertaubat kepada Allah, setelah kita melakukan dosa dan maksiat, maka di saat itu kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya di Instagram itu seringkali menyebutkan dengan kalimat, jangan selalu melihat orang di masa lalu. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Saya ulangi, jangan selalu melihat orang di masa lalu. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Kalaupun dia pernah punya masa lalu, ya cukup menjadi cerminan, menjadi pelajaran, agar dia tidak kembali ke masa lalu itu. Kemudian dia berubah, bertobat kepada Allah. Maka tentu Allah akan berikan kesempatan kepadanya. Setiap orang yang baik hari ini, mungkin dia adalah orang yang pernah kotor dan tenggelam di masa lalunya. Dan percaya, seseorang yang kotor hari ini, rahmat Allah itu begitu banyak. Seandainya kasih sayang setiap ibu dikumpulkan di muka bumi ini seluruhnya, maka demi Allah, tidak akan ada yang bisa menandingi, mengimbangi besarnya kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya. Maka wajar kalau orang yang kemudian bertobat, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Allah senang dengan dirinya. Ya, dia buat dosa, kemudian dia kembali kepada Allah. At-Tawwab. Dan ketika bicara At-Tawwab berarti Allah yang tidak pernah bosan memberi serta menerima kesempatan taubat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam Asmaul Husna kita menemukan ada, ya setidaknya ada 4 nama yang Allah lekatkan pada dirinya terkait seorang hamba. Jika hamba itu punya salah kemudian dia minta ampun kepada Allah. Ada nama At-Tawwab. Allah yang maha memberi dan menerima kesempatan taubat hambanya. Jadi tawab terus ya. Makin dia buat salah, dia kembali kepada Allah. Bikin salah lagi, dia kembali kepada Allah. Bikin salah lagi, dia kembali kepada Allah. At-Tawwab, Allah yang maha memberi dan menerima taubat. Yang kedua, ada nama Al-Afu, Allah yang maha pemaaf. Ya, ini doa yang barangkali nama ini ada di doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita baca di malam-malam, seakan mengungkit kembali kesalahan hambanya itu. Selama hambanya benar-benar istiqomah dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kan kalau manusia itu misalnya orang ada bikin salah ke kita, kemudian kita maafkan dia. Tapi akan ada satu masa di mana kita ungkit kembali kesalahan dia gitu. Tapi kalau Allah lah, Allah tidak. Kalau kita pernah buat salah, pernah buat dosa, kita
minta ampun kepada Allah, kemudian Allah maafkan, maka cukup sampai di situ gitu. Cukup sampai di situ. Allah nggak akan mengungkit kembali kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Ada nama Al-Ghafur. Apa itu Ustaz artinya? Allah yang maha mengampuni sebesar apapun dosa kita. Al-Ghafur. Dan ada Al-Ghaffar. Allah yang maha mengampuni sesering apapun, sebanyak apapun dosa kita. Allahu Akbar. Maka wajar keutamaan orang yang bertobat itu sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian yang kedua, keutamaan taubat didoakan oleh malaikat. Hal ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Mereka beriman padanya serta memintakan ampun lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian mereka berucap, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Allahu Akbar. Ayah bunda, orang yang bertobat didoakan oleh malaikat. Kalau malaikat yang sudah berdoa itu pasti diijabah oleh Allah. Makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat, tidak punya hawa nafsu, pekerjaannya hanya taat tunduk patuh kepada Allah, kemudian dia berdoa, pasti mustajab. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Maka kita berharap dari setiap skenario kehidupan yang barangkali pernah kita jalani selama ini, kita pernah tenggelam dalam dosa dan kemudian kita serius untuk kembali kepada Allah dengan taubat. Maka di saat itu sebenarnya kita sedang dicintai oleh Allah dan kita sedang mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk didoakan oleh para malaikat. Maka nanti Ustadz Hilman bagaimana agar taubat kita diterima. Jadi yang dimaknai, yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu seperti apa Ustadz? Nah, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa syarat diterimanya taubat itu ada 3 ayah bunda Bapak Ibu. Pertama, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dia lakukan. Dia menyesal pernah tenggelam dalam dosa. Dia menyesal, ada rasa di hatinya. Ada kondisi dalam dirinya untuk kemudian benar-benar menyesali dari setiap dosa yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan kembali kepada dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kata kuncinya, menyesal, berhenti, tidak mengulangi. Bahkan jika dosa yang dilakukan menyangkut hak sesama manusia, 3 syarat tersebut ditambah 1 lagi, yaitu harus meminta kehalalan dari orang yang pernah dizolimi atau diambil hak. Allahu Akbar. Bahkan Fudail bin Iyad itu pernah menyampaikan, ketika seseorang kemudian bertobat, berarti dia menyesali dari tobatnya. Dia berhenti dari berbuat dosanya. Kemudian dia tidak mengulangi dengan dosa tersebut, lantas dia sibukkan hari-hari ke depannya. Dia sibukkan waktu-waktu ke depannya. Untuk apa Ustadz? Untuk benar-benar mengisi hari-harinya dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap amal soleh yang dia lakukan di waktu-waktu saat ini mampu menggugurkan setiap kesalahannya di masa lalu. Jadi kalau ada di antara ayah, bunda yang Masya Allah dari hari ke hari sekarang sibuk betul dalam amal soleh. Sibuk banget dalam amal kebaikan Ustadz. Gak mau tertinggal untuk pergi ke masjid. Gak mau tertinggal baca Quran. Gak mau tertinggal infak sodako. Gak mau tertinggal ikut wakaf dan segala macam. Kenapa? Karena bisa jadi jawabannya adalah, ya Ustadz Hilman, ayah bunda habiskan waktu-waktu di saat ini dengan berbuat baik, dengan beramal soleh. Karena ayah bunda tahu dulu ayah bunda pernah tenggelam dalam dosa.
Dulu ayah bunda pernah terjatuh dalam maksiat. Dulu entah berapa banyak kesalahannya. Dan saat Allah berikan kesempatan bertaubat kepada kita, dan Allah masih titipkan usia kepada kita sampai hari ini, maka kita pastikan setiap hari-harinya kita isi dengan kebaikan agar lebih masa lalu. Maka ayah bunda pemirsa Darussalam TV yang dirahmati Allah, eh, kalau ada di antara kita yang hari ini diberikan usia oleh Allah, masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, barangkali alasannya hanya dua saja. Alasan pertama, karena Allah tahu dosa kita masih banyak. Sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan dengan usia saat ini. Apalagi Ramadan kita di tahun ini bersamaan dengan kondisi kita semua sedang ditimpa musibah dengan pandemi COVID-19. Ini kan cara dibalik cara yang harusnya kita ambil hikmahnya, ambil kesempatannya, bahwa mungkin ini adalah cara Allah untuk membuat kita segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan kita semua tahu bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan ketika bulan Ramadan, di antara pahala yang Allah hadirkan adalah diampunkan setiap dosa-dosanya. Ini kesempatan emas. Bukankah kita pernah dengar satu hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka dosanya diampuni oleh Allah daripada yang terdahulu. Malam dia qiyam, dia bangun, dia hidupkan malamnya, dia sholat. Maka man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Allah juga akan ampuni dosanya. Bahkan Masya Allah, Allah siapkan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang malam ini kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berikan kesempatan kepada kita. Terutama khususnya di hari-hari 10 hari terakhir Ramadan. Kita semua ingin mengejar itu. Dan di antara pahalanya adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kita untuk minta ampun kepada Allah. Atau alasan yang kedua, karena Allah pun tahu amal kita masih sedikit. Sehingga Allah berikan kesempatan usia. Allah berikan kesempatan bertemu Ramadan. Agar kita bisa isi dengan amal-amal soleh, amal-amal baik. Yang kita semua tahu. Setiap amal yang dilakukan ketika bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Amalan sunnah diberikan pahala wajib. Amalan wajib akan dilipat gandakan. Dan itu Allah hadirkan di bulan Ramadan. Dan ini adalah kesempatan emas Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, untuk benar-benar menjadi momentum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal, berhenti, tidak mengulangi lagi, dan sibuk di hari-hari yang sekarang untuk senantiasa mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bicara agar taubat diterima, inti taubat adalah menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan melakukannya secara ikhlas karena Allah. Mungkin ayah bunda pernah dengar kisah yang diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri mengenai kisah Nabi SAW tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang dan ingin bertaubat. Mungkin ayah bunda pernah dengar kisahnya. Satu kali ada seorang pemuda yang dikisahkan dia sudah membunuh 99 orang. Lantas dia bertanya kepada seorang rahib ketika itu. Rahib itu dimaknai sebagai orang yang ahli ibadah. Dia bertanya, apakah aku yang sudah membunuh 99 orang akan diampuni oleh Allah? Maka rahib itu kemudian menjawab, tidak akan diampuni. Kemudian dia kesal, maka dia kemudian membunuh si rahib itu. Sampai genaplah dia membunuh 100 orang. Tempatmu saat ini. Karena sesungguhnya yang membuatmu tenggelam dalam dosa saat ini karena engkau masih sibuk bergaul atau sibuk dalam lingkungan yang membuat engkau tidak bisa lepas daripada dosa itu, kesalahan itu. Pergilah, ini alamatnya. Singkat cerita kemudian dia pergi menuju tempat syekh itu. Tempat syekh yang direkomendasikan itu. Allahu Akbar. Ternyata dalam perjalanan ajal menjemputnya. Ajal menjemput. Ketika itu, di manakah kira-kira tempat si pemuda ini? Maka disuruh untuk mengukur jarak mana yang lebih dekat. Apakah jarak dia dari start menuju tempat kematiannya, atau dari tempat kematian menuju tempat tujuannya? Masya Allah. Setelah diukur, ternyata jaraknya lebih dekat dari tempat dia meninggal menuju tempat dia di tempat tujuan gurunya tadi untuk bertobat kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah mengampuni setiap kesalahan-kesalahan dia.
yang terdahulu membunuh 100 orang. Kemudian dengan cara dia benar-benar mendekat kepada Allah yang kemudian Allah wafatkan di saat dia sedang berbuat baik, sedang beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ayah bunda pernah dengar kisah seorang perempuan. Yang perempuan ini adalah ahli zina, setiap malam memanjakan tubuhnya. Satu hari kemudian dia mencari air. Kemana-mana dia sulit menemukan air. Sampai kemudian dia menemukan satu sumur yang sangat dangkal airnya. Maka lantas ketika dia mau ambil air, tidak ada ember, tidak ada alat yang lain, maka dia gunakan sepatunya. Kemudian dia pelan-pelan ambil air itu. Tatkala dia mau minum airnya, dia melihat ada anjing di sampingnya menjulurkan lidah. Tanda anjing itu kehausan. Kemudian perempuan itu berikan air tadi kepada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu rugi kecuali orang yang istiqomah. Dan semua yang istiqomah itu rugi kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dan sampai pada akhirnya, yang kita harapkan adalah dari jalan kebaikan kita, di ujungnya kita sedang benar-benar berada di jalan istiqomah serta keikhlasan itu. Husnul khotimah. Maka tidak ada yang terlambat dalam kehidupan ini. Selama kita masih diberikan kesempatan, ayo segera kita kembali kepada Allah. Ya. Bahkan ada juga masuk surga karena dosa. Diriwayatkan bahwa seorang salaf berkata, sesungguhnya seorang hamba bisa jadi berbuat suatu dosa, tetapi dosa tersebut menyebabkannya masuk surga. Kok bisa Ustadz? Yes. Orang-orang bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia menjawab, dia berbuat dosa. Lalu dosa itu senantiasa terngiang dalam pikirannya. Dia khawatir, dia takut, dia menangis, menyesal, dan merasa malu kepada Robnya. Menundukkan kepala di hadapannya dengan hati yang khusyuk, maka dosa tersebut menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan orang itu. Sehingga dosa tersebut lebih bermanfaat baginya daripada ketaatan yang banyak. Allahu Akbar. Maka kadang jika kita pernah tenggelam dalam satu kesalahan, pernah tenggelam dalam dosa, maksiat, dan kemudian kita menangis, menyesal dengan keberadaan itu, maka itu adalah sesuatu yang lebih baik. Air mata yang menetes karena minta ampun kepada Allah. Kemudian dia khusyuk benar-benar bertobat kepada Allah. Maka itu air mata yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara ayah bunda yang hari ini masih terngiang dosanya, masih seringkali teringat dengan kesalahannya, dan kemudian benar-benar kita berharap kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita, maka keadaan seperti itulah keadaan yang sangat Allah sukai dalam kehidupan kita. Dia banyak minta ampun. Dia benar-benar kembali kepada Allah dari setiap dosa yang pernah dia lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz Hilman, bagaimana caranya kita agar mudah bertaubat itu? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin," apabila ada seseorang, yudlibu dzamban, yang melakukan suatu perbuatan dosa, summa kemudian yaqumu fayatatahharu, summa yusolli, summa yastaghfirullah illa ghafarallah. Kemudian dia berwudu dengan sempurna. Lalu dia mendirikan salat 2 rakaat. Dan selanjutnya dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat yang Allah berikan kesempatan kepada kita, yang wajib saja. Ya, yang wajib saja. Itu adalah cara kita untuk bertobat kepada Allah. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita 5 kali dalam sehari. Yang wajib, belum lagi yang sunnah. Dan setiap kita sholat, di saat yang bersamaan kita minta ampun kepada Allah, kita sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini, tadi kita sholat. Kemudian kita berbuat dosa. Dosa. Nanti zuhur, kita sholat. Maka semua kesalahan kita di pagi hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhur kita sholat. Kemudian bikin dosa lagi. Asar, sholat. Maka diampuni dosa kita setelah duhur itu. Kemudian ayah bunda nanya gini, Ustadz kalau gitu enak dong ya. Kita masih bisa minta ampun nanti ketika sholat
Kita masih bisa bikin dosa sekarang, nanti minta ampun lagi. Iya, tapi mohon maaf, sholatnya masih ada, tapi kitanya masih ada atau enggak gitu. Jadi gimana Ustadz? Jangan pernah merasa bahwa, kan masih ada Ustadz nanti. Jangan. Karena barangkali ini sholat kita yang terakhir. As-sholatul buwadi. Sholatlah seakan-akan inilah sholat kita yang terakhir kalinya. Maka tidak ada yang kemudian dia pastikan setelah dia sholat, kecuali dia jaga untuk tidak berbuat dosa lagi. Walaupun dia diberikan kesempatan dengan keadaan sholat lagi. Jadi kalau ayah bunda yang dirahmati Allah ingin kemudian membuat kita komitmen untuk tidak kembali tenggelam dalam dosa, maka bayangkan, barangkali inilah kesempatan bertobat kita terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini sholat kita yang terakhir. Bayangkan ini puasa kita yang terakhir. Bayangkan ini bacaan Quran kita yang terakhir. Bayangkan ini kajian ilmu kita yang terakhir. Bayangkan inilah Ramadan kita yang terakhir. Jika itu yang kita bayangkan, maka kita akan ingat dengan kematian. Dan orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkannya. Dan taubat adalah cara dia untuk kemudian mempersiapkan kematian itu. Maka ayah, bunda, bapak, ibu, pemirsa Darussalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk minta ampun kepada Allah. Dan sholat adalah cara salah satunya yang paling mudah yang Allah hadirkan kepada kita untuk bertaubat. Tentunya dengan memperbanyak istighfar pun, astagfirullahaladzim, itu adalah cara Allah mencintai kita. Karena kita sedang minta ampun kepada Allah, berharap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya akan tutup dengan satu kalimat yang barangkali Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai quotes dalam hidup kita. Jika engkau tidak sanggup berlomba dengan ahli ibadah dalam beramal soleh, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jika engkau tidak sanggup berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa hari-hari akhir Ramadan ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengencangkan ikat pinggang kita, bangun dari tempat tidur kita, hadirkan kesempatan-kesempatan malam terakhir Ramadan ini dengan banyak minta ampun kepada Allah dan menghadirkan amalan-amalan soleh. Yang amalan soleh itu bisa menggugurkan setiap kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Percaya bahwa Allah itu maha baik. Sebegitu baiknya Allah selalu berikan kesempatan kepada kita untuk benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari-hari di sisa akhir Ramadan ini Allah maksimalkan kekuatan kita, Allah berikan energi kepada kita untuk bisa istiqomah mengakhiri Ramadan dengan kebaikan. Sebagaimana permainan sepak bola gitu, ada injury time kan, waktu-waktu terakhir. Dan itu yang menentukan. Menang, kalah, serinya tergantung momen-momen di injury time yang kita maksimalkan. Saat ini kita semua sedang berada di injury time bulan Ramadan. Yuk kita maksimalkan hari-hari ini dengan sibuk beramal soleh, sibuk dengan amal ibadah kita, sibuk untuk minta ampun sama Allah. Ya, sampai juga kita sibuk dengan amal-amalan yang bisa membuat kita dimuliakan. Salah satunya misalnya infak, sodako, ya. Itu bisa menjadi cara kita untuk benar-benar membersihkan setiap apa-apa yang barangkali pernah keliru dalam urusan harta kita. Ya. Kajian-kajian ilmu yang dihadirkan oleh Masjid Darussalam, Masya Allah, tentu ini membutuhkan banyak operasional yang juga dihadirkan di situ, dan ketika ayah bunda menghadirkan infak sodako demi terwujudnya dakwah dari Masjid Darussalam ini, maka insya Allah akan jadi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, terutama di sisa akhir Ramadan ini. Semoga Allah mengampuni kita semua, dan semoga Allah menerima apa yang kita hadirkan pada kesempatan subuh hari ini. Saya, Hilman Fauzi, mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmu yang telah disampaikannya. Semoga kita istiqomah menjalankan di amalan di Ramadan ini, dan semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengisi kembali di Masjid Darussalam. Baik Ustadz, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama dari Ibu Nur Rahimah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita agar istiqomah dalam bertaubat? Karena sering kita tergoda untuk berbuat dosa, Ustadz. Jazakallah Ustadz. Tafadhal Ustadz. Baik, Bunda yang dirahmati Allah dan juga para pemirsa Darussalam TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat selalu. Ana uhibukum billah, saya mencintai ayah bunda bapak ibu semua karena Allah. Istiqomah itu satu perkara yang memang perlu kita hadirkan dalam hidup ini. Dan Allah sangat mencintai orang yang istiqomah. Bahkan dalam keterangan disebutkan, Allah itu mencintai seseorang yang beramal kecil, tapi dilakukan terus-menerus atau istiqomah, daripada yang beramal besar, tapi dilakukan sekali-sekali. Jadi memang istiqomah itu harus dihadirkan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Istiqomah itu artinya istimror, terus-menerus. Nah, bagaimana caranya Ustadz? Tentu yang pertama adalah harus tanamkan di hati kita ada keikhlasan dalam bentuk keimanan kita kepada Allah. Taqwiyatul iman. Kita pertebal, kita tingkatkan iman kita di hadapan Allah. Seseorang itu kenapa kembali lagi kepada maksiat misalnya atau bikin dosa lagi? Karena memang kesempatan untuk berbuat taatnya sedikit gitu. Imannya sedang tergoncang. Sedangkan di pelupuk di depan matanya yang ada adalah maksiat, yang ada adalah dosa. Sehingga dia lupa padahal kesempatan taat lebih banyak. Dan iman itulah yang seringkali membuat kita berubah dan kembali lagi tenggelam dalam dosa tadi. Maka kita perlu mengencangkan diri, memahamkan dalam diri kita ada rasa iman yang terus kita hadirkan dalam kehidupan. Taqwiyatul iman. Dan tadi Ustaz sampaikan dalam penjelasan bahwa al-imanu yazidu bitta'ah wal imanu yankusu bil ma'siyat. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Maka sibukkan kita dengan amal-amal baik, amal-amal soleh. Insya Allah pelan-pelan kita pun juga akan lupa dengan sesuatu maksiat dalam kehidupan kita. Maka kalau Ustadz di Bogor seringkali kita membina anak-anak muda, namanya teman hijrah. Alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah, biiznillah dengan izin Allah, banyak di antara mereka yang kemudian kembali kepada Allah, kemudian ngaji gitu. Ustadz meyakini bahwa yang membuat seseorang itu tenggelam dalam kesalahan atau kemaksiatan karena kesempatan dia untuk melakukan kebaikan itu sedikit gitu. Kenapa ada orang yang kemudian masih senang clubbing di diskotik setiap malam misalnya? Karena dia belum pernah ngerasain bagaimana nikmatnya untuk bermunajat sholat malam di masjid gitu. Ketika malam hari atau sepertiga malam. Kenapa dia masih seringkali mendengarkan sesuatu yang syubhat, kemudian gak enak, gak senang gitu ya, tidak menyenangkan. Karena barangkali selama ini dia pun juga tidak punya kesempatan untuk menggunakan telinganya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sehingga pilihan-pilihan yang ada adalah sesuatu yang salah. Makanya kalau Ustaz seringkali jawab begini, kenapa ada orang yang masih tenggelam dalam maksiat? Karena dia masih belum merasakan bagaimana nikmatnya dalam ketaatan. Jadi pertama, taqwiyatul iman. Tingkatkan iman kita, Bunda. Yang kedua, harus ada dua sikap namanya roja dan khauf. Makna roja, apa itu roja Ustaz? Roja itu artinya berharap kepada Allah. Jadi memang kita harus tanamkan dalam setiap amal-amal baik kita, ada harapan-harapan yang kita pancarkan dalam diri kita untuk mendapat semua kebaikan yang Allah hadirkan. Kita berharap surganya, berharap ridhonya, berharap ampunannya, berharap berkahnya, berharap rahmatnya. Itu yang kemudian kita harus tanamkan dalam diri kita. Ada harapan. Setelah kita beramal tuh ya Allah, pokoknya saya akan dapat kebaikan. Begitupun sebaliknya, harus ada sikap khauf. Khauf itu artinya takut. Harus ada rasa takut. Takut dengan siksanya, azabnya, hukumannya.
segala macam apapun yang harusnya kita takuti kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah. Jika dua sikap ini dihadirkan dalam diri kita, maka insya Allah kita bisa on the track, kita bisa istiqomah terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu taqwiyatul ilmu, perbanyak ilmunya. Perdalam terus keterangan-keterangan tentang amal soleh, amal kebaikan yang bisa menguatkan kita untuk terus beramal baik. Dan yang terakhir, kita harus memperbanyak dan meyakinkan serta menguatkan taqwiyatul bi'ah, lingkungan kita. Kadang seseorang itu tenggelam dalam dosa lagi karena lingkungannya yang tidak mendukung perubahannya. Maka temukan teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, yang bisa mendukung perubahan kita. Pilih mana yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Cari teman-teman yang seperti itu. Teman-teman yang ketika menatap wajahnya bersama dengan dirinya, mendengarkan kata-katanya, membuat kita semakin dekat dengan Allah, bahkan dia juga mendoakan kebaikan kepada kita. Maka ayah bunda, kondisi teman yang seperti itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, daripada keadaan yang barangkali dia punya banyak teman, sedangkan dari banyaknya teman itu tidak ada yang membuat dia untuk bisa terus istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, jika kita sudah menemukan teman yang baik, partner yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena itulah kesempatan terbaik kita untuk bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jika Masjid Darussalam selama ini menjadi tempat ayah bunda untuk terus meningkatkan amal soleh, maka teruslah hadir bersama Darussalam, Masjid Darussalam, menjadi jamaahnya, menjadi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena insya Allah, almar'u ma'aman ahbabta, seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai dalam urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Ustadz mungkin sampaikan 4 cara agar kita bisa istiqomah dalam bertobat, dalam beramal soleh. 1, tingkatkan iman kita dengan sibuk beramal soleh dan menyedikitkan daripada berbuat salah. Kemudian yang kedua, tanamkan sikap roja dan khauf, sikap berharap dan juga sikap takut kepada Allah. Yang ketiga, perbanyak ilmunya, tingkatkan ilmunya. Dan yang keempat, perbaiki lingkungan kita. Insya Allah itu semua bisa menguatkan keistiqomahan kita untuk terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Agus Setiawan. Jadi dosa-dosa besar yang kita telah ditobati Ustaz, insya Allah Allah ampuni. Tapi apakah tetap akan ditampilkan nanti di yaumul hisab? Dan terkait syarat tobat yang nomor 4 Ustaz, berkenaan dengan hak orang lain. Bagaimana bila orang yang kita zalimi tersebut kita tidak tahu keberadaannya? Bagaimana dengan tobat kita Ustaz? Tafadhal Ustaz. Baik. Coba saya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika seseorang sudah bertobat sungguh-sungguh selama dia di dunia, maka sebagaimana tadi janji Allah di surat At-Tahrim ayat 8, ya. Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi semua kesalahanmu. Di situ lihat kalimatnya. Ada kalimat asa. Asa itu kalimat harapan dalam kaidah nahwu. Maknanya adalah sesuatu yang pasti akan Allah hadirkan. Sama kalimatnya dengan salat tahajud di surat Al-Isra ayat 79 ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka mahqaman mahmuda. Dan bangunlah di waktu malam, kemudian dirikan salat tahajud sebagai senjata tambahan untukmu, maka Allah akan mengangkat derajat kehidupanmu. Berharap Allah mengangkat derajat kehidupanmu kepada tempat yang maqamam mahmuda. Asa kalimatnya. Nah, di sini kan asa rabbukum ayyukafir ankum, berharap pasti Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutup setiap kesalahan kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda, menurut ayat ini, insya Allah, jika taubatan kita nasuha, ya, dengan taubat yang tadi disebutkan 3 ciri yang paling utamanya, menyesali, berhenti, dan tidak mengulangi dosa lagi, insya Allah
dosa kita tidak akan kembali diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dan yang kedua, terkait dengan dosa kepada orang lain, Ustadz, gimana kalau kita pernah punya salah kepada orang, kemudian hari ini orangnya sudah nggak ada. Nah, ada sebagian yang memang e, terutama kalau urusan muamalah ya, kalau urusan utang piutang misalnya. Kalau kita pernah berhutang kepada seseorang, kemudian orang itu nggak ada, maka cari sampai kemudian kita menemukan ahli warisnya. Ya, kita menemukan orang-orang keluarganya yang berhak mendapatkan haknya gitu. Kita selesaikan. Nah, kalau orang itu nggak ada, Ustadz, udah dicari kemana-mana sulit, maka kita beramal dalam kehidupan, niatkan untuk kemudian disampaikan kepada orang tersebut yang barangkali kita pernah zolim, pernah berbuat salah kepadanya. Insya Allah, amalan kita bisa kemudian juga menjadi cara untuk dimaafkan setiap kesalahan kita daripada orang tersebut. Dan memang ini adalah kesempatan yang harus terus kita hadirkan. Karena barangkali kita nggak pernah tahu ya, ada berapa banyak orang yang mungkin gitu, terbersit pernah hadir dalam kehidupan kita, dan kita pernah berbuat salah, tapi kita lupa kalau kita berbuat salah, maka kita juga harus minta ampun kepada Allah untuk dimaafkan dari kesalahan kita kepada orang lain. Dan bisa jadi kita beramal dalam kehidupan, niatkan untuk dia. Semoga ini tidak menjadi hisab kita nanti saat di hari kiamat, atau saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam keterangan yang lain ada istilah yang namanya muflis ya, orang yang bangkrut. Siapa Ustaz orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala sedekahnya. Tapi di saat yang bersamaan di belakang dia, ada orang yang kemudian mengadu kepada Allah. Apa aduannya? Ya Allah, eh, terimalah amalan sholat dia, berikan pahalanya, tapi saat aku pernah berteman dengannya, jadi tetangga dirinya, menjadi mitra dengan dia, dia pernah menyakiti hatiku, pernah mengambil hakku, pernah zolim kepadaku, maka ambillah pahala dari sholatnya dia untuk kemudian mengganti sakit hati yang pernah aku rasakan. Sampai begitu terus menerus. Ya, ada orang lagi, ada orang lagi, ada orang lagi. Sampai Masya Allah kalau sudah habis amalan pahalanya, maka dia akan menanggung setiap dosa-dosa daripada orang tersebut. Itulah orang yang bangkrut, orang yang muflis. Nah, kita berharap jangan sampai masuk kategori itu. Jadi jika ayah bunda ada kesalahan kepada orang lain, semaksimal mungkin kita cari orang tersebut. Tapi kalau tidak ada, maka beramalah dengan berniat kepada orang tersebut. Insya Allah, niatan kita kepada Allah untuk orang tersebut bisa menghapuskan kesalahan kita kepada orang yang kita zolimi. Mudah-mudahan bisa diterima jawaban saya. Ustaz atas jawabannya. Mungkin yang terakhir Ustaz dari Mas Diko Doki. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa nanti ada suatu zaman yang dimana seorang tersebut bermaksiat dan di malam hari dia bertobat. Begitu pula sebaliknya. Kenapa seperti itu Ustadz? Dan apakah akan berpengaruh tobat nasuha kita dari makanan yang haram atau yang halal Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, memang di antara sikap yang seringkali membuat seseorang itu tidak mendapatkan rasa taubatnya atau kesempatan taubatnya karena dia masih seringkali tenggelam dalam dosa tersebut. Jadi di siang hari dia berbuat dosa, kemudian di malam hari dia bertaubat, siang hari dia bikin dosa lagi, maka itu bukan disebut dengan taubatan nasuha. Karena taubatan nasuha adalah kesempatan ketika dia benar-benar menyesal, berhenti, dan dia tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Maka dianjurkan kepada kita kan untuk berbuat di siang hari, silakan engkau berbuat, dan di malam hari justru adalah kesempatan engkau untuk meminta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya. Tapi juga ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita di malam hari, maka jangan sampai kita buka aib dan dosa lagi kita juga di siang harinya. Makanya kalau kata Ali bin Abi Thalib, lucu manusia itu katanya. Ketika malam hari Allah tutupi semua aib-aibnya, dosa-dosanya, tapi siang hari dia buka kembali dosa-dosa tersebut dengan berbuat dosa lagi. Sampai kemudian dia minta ampun lagi kepada Allah. Sebenarnya Allah pasti memberikan kesempatan bertaubat kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaannya adalah, apakah usia kita masih diberikan kesempatan atau tidak untuk itu semua gitu. Jadi kalaupun misalnya tadi saya sampaikan bahwa
Setiap sholat kita adalah cara kita minta ampun kepada Allah. Dan di saat yang bersamaan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita punya kesempatan sholat. Dan barangkali kita bisa masih punya kesempatan sholat di waktu yang akan datang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah usia kita masih diberikan kesempatan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jangan sampai kita tenggelam dalam keadaan tersebut. Termasuk juga kadang yang membuat orang itu tenggelam dalam dosa, termasuk sulit untuk menghadirkan ketaatan kepada Allah karena ada harta atau makanan yang haram yang dia makan. Allahu thayyibun wallahu la yuqbalu illa thayyiba. Allah tuh maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Bisa jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, kenapa kita sebenarnya ketika malam hari itu bisa bangun Ustadz, tapi kenapa nggak tergerak untuk sholat tahajud? Coba cek, barangkali ada harta makanan kita yang haram. Ustadz, saya sebenarnya ada kesempatan buat baca Quran. Tapi kenapa ya mata ini tertutup sekali buat baca Quran? Gak mau Ustadz. Kadang-kadang baru baca dikit, udah ngantuk duluan. Udah capek duluan. Coba cek ayah bunda. Barangkali ada sesuatu yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Menyangkut dengan sesuatu yang haram. Sehingga tidak membuat ketaatan kita kepada Allah dihadirkan selama ini. Maka oleh karena itu, benar tadi yang disampaikan oleh masnya, sampai Nabi juga pernah menyampaikan dalam hadis kan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u akhadal mal amman halal amman haram. Akan ada satu masa di mana manusia nggak peduli dengan harta yang dia dapatkan, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Dan barangkali harta yang haram itulah yang barangkali nggak akan pernah menjadikan kebaikan dalam kehidupan kita. La yarbulah munnabata min sukhtin illa kanatin nar aulabih. Tidak akan tumbuh daging yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, kecuali baginya adalah jalan-jalan yang menunjukkan dia kepada siksa api neraka. Zaubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, kenapa kesempatan kita untuk berbuat taat sulit didapatkan? Karena coba cek. Mungkin di antaranya karena ada harta haram atau ada makanan haram yang kita pernah lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan kesempatan bertobat kepada kita. Seperti itu. Ustaz, ternyata masih ada Ustaz. Jadi ada salam dari Suweb Darussalam Ustaz. Semoga Ustaz bisa kembali ngisi kajian di Darussalam Ustaz. Dan kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Taubat itu mudah diucapkan Ustaz, namun sulit untuk menjaganya saat kondisi khilaf Ustaz. Bagaimana untuk menjaganya Ustaz? Iya. Taubat itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Ya karena pahalanya surga ya. Di antara tiket utama masuk surga itu adalah diampuni dosa seseorang. Itu syarat utamanya. Maka wajar kalau susah karena pahalanya surga. Kalau mudah mungkin pahalanya kipas angin gitu ya. Kulkas satu pintu. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi. Kalau kita ingin bisa berjalan di track yang baik, maka temukanlah saat-saat terbaik dari kesempatan taubat itu. Kalau Ustadz seringkali menyebutnya dengan istilah kita itu harus berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon dalam artian bahwa ketika Allah berikan kesempatan hidup dalam diri kita ini, berarti memang di saat yang bersamaan Allah juga berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Dan kita harus hadirkan juga lingkungan yang bisa menguatkan taubat kita. Kalau tadi kita merujuk kepada kisah ya, seorang pemuda yang pernah membunuh, kemudian dia mencari tahu bagaimana caranya untuk benar-benar bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai dia titik untuk benar-benar diampuni oleh Allah dalam kehidupannya. Maka memang setelah bertobat itu kita penting untuk istiqomah ya. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis Bukhari dan Muslim, ada seseorang yang sungguh ia telah beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang lama. Kemudian ia menutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka. Dan ada seseorang yang sungguh ia telah beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama. Lalu ia menutup hidupnya dengan amalan penghuni surga. Maksud Ustaz adalah kita harus hadirkan keistiqomahan itu sampai pada titik kita benar-benar diwafatkan oleh Allah di jalan istiqomah itu.
Kan yang paling penting dalam hidup kita itu, mungkin kalau anak-anak muda sekarang ada istilahnya hijrah gitu ya, yang lagi ngetren sekarang. Kemudian, setelah hijrah adalah istiqomah. Iya, hijrah itu starting point awal seseorang untuk berbuat baik, berubah, hidupnya menjadi lebih baik. Istiqomah itu adalah hasil dari apa yang kemudian dia lakukan, tapi puncaknya adalah husnul khotimah. Dia wafat di atas jalan hijrah dan istiqomah itu. Jadi kalaupun sekarang kita diberikan kesempatan nih untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka teruslah menyiapkan kebaikan-kebaikan itu. Karena kita nggak pernah tahu di titik mana kebaikan itu yang akan menjadi penutup dari akhir kehidupan kita. Kalau Ustadz, ketika lagi down, futur gitu ya, langsung saja ingatannya adalah ingatan tentang kematian saja. Ingatan tentang situasi di mana saat kita kembali kepada Allah. Innamal mar'u yumitu fil hayat illa madzatihi fil hayati dunya. Setiap manusia itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya apa saat di dunia, termasuk bagaimana keadaan ujung daripada kehidupan dunia yang dia lakukan itu. Jadi terus saja. Bertobat, 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 bertobat. Allah yang lebih tahu apakah dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak. Tapi percaya dengan segala bentuk yang Allah hadirkan, dengan segala bentuk keterangan yang Rasulullah sampaikan, kita semua diberikan kesempatan untuk bertobat di hadapan Allah dengan keadaan apapun. Termasuk dengan sholat yang kita lakukan. Ketika kita mengucapkan kalimat astagfirullah ba'da sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian bukan hanya di lisan itu, tapi di hati terasa, bahkan mungkin dia menyucurkan air matanya saking menyesal dengan perbuatan dosanya. Insya Allah, rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada apapun. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan kembali, istiqomah menjadi jalan keluar agar kita bisa melakukan taubat dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Saran atas jawabannya. Mungkin ini terakhir Ustaz dari Ade Tasik. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah aku mau bertanya Ustaz, apakah sholat taubat itu boleh dilaksanakan setiap hari Ustaz? Jazakallah Ustaz. Baik, nah, tadi hadis yang Ustaz sampaikan terkait dengan ma min rajulin yudnibu damban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallah. Ada yang menyebutkan dalam hadis ini maknanya adalah sholat taubat. Maknanya sholat taubat. Dan boleh Ustaz setiap saat, sangat boleh. Sangat boleh. Setiap hari sangat boleh. Tapi juga ada sebagian pendapat yang menyebutkan sholat 5 waktu yang wajib saja kita lakukan, ya, termasuk sholat rawatib yang kita rekatkan dengan sholat wajib itu adalah bagian kita untuk mendapatkan taubat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya kita masih bisa menghadirkan sholat taubat itu kapanpun, termasuk juga kita bisa berniat dari sholat yang kita lakukan yang wajib setiap hari adalah bagian kita untuk meminta ampun kepada Allah dari kesempatan taubat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi begini, ayah bunda yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, kalau Allah berikan kesempatan kita untuk sholat, maka di saat yang bersamaan kita sedang diharapkan oleh Allah untuk kemudian diampuni dosanya. Jadi artinya ketika sholat itu bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar menyelesaikan rutinitas dan kita sholat, bukan. Tapi memang sholat itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan untuk apa? Untuk diampuni dosa-dosa kita. Mohon maaf ya, banyak di antara kita yang seringkali menjadikan sholat hanya sebatas kewajiban. Ujungnya jadi berat dirasakannya. Dan yang penting selesai. Beda seseorang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Kalau sholat sudah menjadi kebutuhan, maka dia akan menjadikan setiap gerakan dari sholat itu, setiap bacaannya, setiap doa yang kemudian dihadirkan pada sholat itu adalah kesempatan terbaik untuk diampuni dosa-dosanya. Maka jadikanlah setiap kesempatan beramal soleh, khususnya sholat, sebagai cara kita untuk minta ampun kepada Allah, dan berharaplah Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan sholat yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Banyak. Mungkin bisa memberikan kesimpulan dari tema ini Ustaz. Baik. Ayah, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, hari ini saya senang, bahagia bisa menyapa ayah bunda sekalian. Terima kasih banyak untuk semua doa, untuk semua support dalam dakwah ini. Doakan Ustaz agar selalu saya istiqomah.
Karena kadang yang lebih banyak dosa itu bukan jamaahnya, tapi ustadznya. Banyak hilafnya, banyak kurangnya. Maka mohon doakan dari ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, agar di sisa akhir Ramadan ini kita juga bisa diberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita masih punya waktu beberapa hari ke depan di bulan Ramadan. Yuk, kita kuatkan diri kita. Jangan pernah putus asa dengan apapun yang pernah terjadi di masa lalu kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita Ramadan, berarti tandanya Allah masih berikan kesempatan kita untuk bertobat, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya sampaikan lagi quote yang tadi saya tutup di akhir saya. Jika kita belum bisa berlomba dengan orang soleh untuk beramal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa siapapun yang bertobat kepada Allah, maka sebesar apapun dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya mau tutup dengan doa. Mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Aminkan dalam hati masing-masing. Karena ini di bulan Ramadan, kita tahu Ramadan adalah bulan yang sangat mustajab untuk berdoa. Angkat kedua telapak tangan kita, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, Engkau masih izinkan kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau masih berikan kekuatan kepada kami untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan amal soleh, dengan amal ibadah kami, dengan segala bentuk amal baik kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kesempatan Ramadan kami hari ini, yang kami isi dengan amal-amal soleh kami ini, mampu menggugurkan setiap kesalahan kami, mampu menghapuskan semua dosa-dosa kami, mampu menghilangkan semua kesalahan kami. Ya Allah, kami tahu kami semua banyak dosanya. Sampai kami tidak bisa menghitung karena banyaknya dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terang. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami jikalau pernah menatap satu hal yang haram. Pernah lisan kami bicara yang buruk. Pernah tangan kami mengambil yang haram. Pernah perut kami masuk makan minum yang haram. Pernah kaki kami melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah. Maafkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Begitupun ya Allah, jikalau di antara kami ada yang pernah syirik di hadapan-Mu. Ada yang pernah lalai dengan perintah-Mu. Ada yang masih hobi dengan larangan-Mu. Atau mungkin ada di antara kami yang pernah durhaka kepada orang tua kami. Ada yang pernah menyakiti hati orang tua kami, menyinggung perasaan orang tua kami. Pernah meneteskan air mata kekecewaan di wajah orang tua kami. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Ya Allah, ya Rabb. Berikan kesempatan kami untuk bertobat sebelum kami wafat, ya Allah. Dapat ampunan-Mu sebelum kami wafat, ya Allah. Dapat rahmat-Mu ketika kami wafat, ya Allah. Dan kami semua mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabb, Ramadan tinggal tersisa beberapa hari ke depan, ya Allah. Kami mohon ya Allah, izinkan di hari-hari terakhir Ramadan ini kami semua bisa menghadirkan amalan-amalan terbaik kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami semua mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kondisi kami saat ini sulit, ya Allah. Kami sulit untuk bisa berangkat ke masjid karena ada pandemi ini, ya Allah. Kami sulit untuk kemudian bergaul, duduk bersama dengan sahabat-sahabat saudara kami karena sulit keadaan ini, ya Allah, ya Rabb.
Kami berharap kepadamu ya Allah, walaupun kami di rumah saja. Walaupun keadaan kami terbatas ya Allah ya Rabb, kami mohon. Berikan kekuatan kepada kami untuk bisa maksimalkan ibadah kami dalam keadaan terbatas ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Terima amal ibadah puasa kami, sholat kami, bacaan Quran kami, sedekah infak kami ya Allah. Jadikan semua amal-amal itu mampu mendekatkan kami dengan surga kami nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب. Lindungi kami dari semua bara bahaya ya Allah, dari semua penyakit ya Allah. Apalagi dari penyakit yang menyakitkan kami, membahayakan kami, mengerikan dalam hidup kami, bahkan mematikan kami, ya Allah. Kami berharap, ya Allah, siapapun di antara kami yang hari ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, apapun itu, ya Allah, kami mohon. Hadirkan jalan keluar kekuatan bagi kami untuk bisa menghadapi setiap apapun dalam hidup ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya Allah. Terima semua doa-doa kami, ya Allah. Kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Dan kalau seandainya usia kami sebentar lagi akan bertemu dengan wafatnya, ajalnya, kami mohon ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Dan mulai hari ini ya Allah, perbaiki hidup kami. Perbaiki iman kami, Islam kami, amal soleh kami, amal ibadah kami. Berkahi keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami, semua ya Allah. Dan jadikan semua itu Engkau terima sebagai amal terbaik kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, pemirsa Darussalam TV, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga semua senantiasa sehat, semua senantiasa diridhoi oleh Allah, dan bisa memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Saya Hilman Fauzi undur diri. Jika ada yang mau didiskusikan kembali, boleh di follow Instagram saya, Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.